namanya Mhm, investasi reksadana itu kita harus tahu bahwa bukan, cuma, timing aja karena ada oke. beberapa, jenis reksadana yang kalau kita bicara, karakternya sebenarnya, bukan, semua di saham. Misalkan contoh reksadana pasar uang itu lebih mirip tabungan. Jadi sama seperti kita menabung aja, bukan Mhm, bukan masalah, bukan masalah ini adalah timing yang tepat atau tidak, tapi karena memang harganya hampir sama dengan, kita menabung. Biasanya bahkan iya, return daripada reksadana pasar uang biasanya lebih tinggi daripada tabungan. Sedangkan mhm, reksadana yang beresiko seperti saham memang kadang kita harus mencari timing yang tepat. Nah, betul. apakah timing yang tepat saat ini mungkin nanti bisa, saya bahas lanjut ya seperti apa, Mhm tapi mhm, yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai, investor melihat dari, resiko, ke depan yang akan kita hadapi dengan, kondisi keuangan kita masing-masing. mhm, Misalkan kita saat ini banyak, memiliki tanggungan, kemudian, bisnis lagi seret lah ya istilahnya, iya, apalagi kita tahu ekonomi paling nggak sampai 1 tahun ke depan masih belum pasti. betul. Mungkin untuk masuk ke reksadana yang cukup agresif seperti saham mungkin agak bisa dibilang, beresiko gitu. Jadi, Mhm, lebih bagus mungkin beli kepada, reksadana pasar uang atau mungkin, oke, yang lebih mirip deposito tapi panjang itu reksadana, terproteksi. Tetapi kalau mhm, memang kita punya uang lebih yang bisa investasi lebih panjang, iya, harusnya saya pikir ini salah satu kesempatan untuk masuk ya, karena IHSG sendiri bisa dibilang selama 5 tahun, ini salah satu yang paling terendah. Jadi timing untuk masuk memang agak tepat untuk masuk ke mhm, reksadana saham. Paling seperti itu oke. sih, Eksis. Ya, Mas, kalau kita bicara secara industri reksadana nih, kalau dilihat mungkin dari dana kelolaannya, kemudian unit penyertaannya, seperti apa sih, Mas, kondisinya di, 5 bulan pertama tahun ini begitu? Iya, ini sebenarnya balik lagi kepada, tadi ya yang saya Mhm, jelaskan bahwa, pada waktu terjadi pandemik ini memang, biasanya kan sebelum, ekonomi jatuh biasanya, pasar mhm, saham biasanya turun duluan. Jadi secara AUM udah pasti terutama dari tahun lalu kan sebenarnya reksadana saham itu paling besar ya iya, AUM-nya, tetapi tahun ini turun dalam karena salah mhm, satunya adalah harga sahamnya sendiri yang turun dalam. Bayangkan IHSG turun 20%, berarti rata-rata mhm, reksadana saham aja turun sekitar 20%. oke, Ditambah juga dengan banyaknya redemption unit penyertaan, orang-orang yang makin takut ya dengan, mhm mhm situasi. mhm, Bahkan kita tahu selain, kondisi pandemi Covid, kita juga mengalami masalah, likuiditas ya, terutama iya, dengan gagal bayarnya beberapa asuransi dan juga, betul, koperasi. Jadi ini yang membuat kenapa, unit penyertaan reksadana agak turun ya, terutama di, mhm mhm, sektor reksadana saham. Tetapi, ada perkembangan juga reksadana pasar iya, uang mulai dipercaya masyarakat karena, bisa dilihat bahwa, kinerjanya cukup bagus dan, selama beberapa tahun terakhir terus tumbuh, return-nya lebih tinggi dari tabungan dan bahkan dari deposito ya untuk beberapa mhm, reksadana pasar uang. Dengan resiko yang hampir sama dengan, deposito, misalkan kita lihat bahwa ini makin bertumbuh dan tahun ini, eee, jenis unit penyertaan yang pertama paling banyak itu reksadana pasar uang. Jadi, masih banyak pilihan walaupun mungkin banyak yang masih takut untuk, berinvestasi agresif ya, seperti reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap. oke, berarti kalau dilihat secara psikologis investor reksadana begitu ya Mas Jemi, kelihatan lebih banyak yang cari aman di pasar uang begitu ya. Nah kalau sudah memasuki new normal seperti ini, kita lihat kan saham juga sudah mulai memasuki masa pemulihan nih Mas Jemi. Apakah, reksadana saham atau reksadana tipe lainnya yang memiliki risiko relatif lebih tinggi daripada pasar uang juga ke depannya prospeknya cukup baik nih Mas Jemi? Oke, kalau dilihat dari prospek tentu saja kita sebagai manajer investasi selalu optimis ya, tetapi, Mhm, mungkin salah satu yang paling optimis adalah kita, karena, kita masih berharap indeks paling nggak tahun ini masih naik sekitar 10% lagi sampai akhir tahun dan masih ada growth yang lumayan tahun depan dibandingkan dengan mungkin ada beberapa MI yang, target indeks cuma di sekitar 5.000 aja. Jadi, tetapi balik lagi sebenarnya, kalau kita lihat secara tren, saya pikir iya, ini bukan cuma di, Sukor Asset Management juga, mhm, tetapi mulai bulan, Mei itu mulai ada saya lihat April sampai Mei itu mulai mhm, ada penambahan, unit penyertaan di reksadana saham ya, di beberapa, oke. reksadana bukan cuma di kita tapi juga, di, teman-teman MI yang lain.